sekali kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan menyampaikan ya pemaparan tentang materi di kulminasi hari ketiga, itu tentang ice breaking. Materi ice breaking ini tentu sangat menyenangkan, menarik, seru ya. Karena bagaimanapun selama pembelajaran daring di tengah Maret hingga sekarang kita banyak merasakan kejenuhan. Betul tidak Bu Yuita? Dan dengan adanya materi hari ini tentu ini membawa angin sejuk, angin segar ya bagi kita semua ya Pak Salim ya, supaya guru-guru ketika nanti pembelajaran online semakin menarik, semakin sangat membuat antusias peserta didik kita. Ya, baik Bapak Ibu, kita sapa-sapa dulu ya Bu ya sebelum memulai. Di sini sudah ada 75 peserta. Luar biasa Bapak Ibu, saya sangat apresiasi sudah hadir bersama saya. Barangkali di sini saya akan menyapa Bu Windy. Ya, Bu Windy, mohon untuk di-unmute dan dinyalakan videonya. Boleh bercerita, Bu? Ibu sudah mengikuti pelatihan dari hari pertama, kulminasi sampai dengan hari ini. Apa yang mendorong Ibu untuk mengikuti kegiatan ini? Ya, Bu Windy. Silahkan di-unmute dan... Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Windy. Silahkan Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Windy bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu sudah mengikuti pelatihan dari sejak hari pertama? Iya, dari hari pertama ikut. Ikut, subhanallah ya. Apa yang menarik dari hari pertama hingga kini, kemudian yang mendorong, yang motivasi Ibu untuk mengikuti pelatihan dari hari pertama hingga sekarang, Bu? Boleh cerita? Dari hari pertama yang menarik, ya dari hari pertama yang menarik, kalau untuk saya jelas materinya dan juga pematerinya nih Bu, hebat-hebat nih. Luar biasa ya Bu ya. Materinya ya, menurut saya materinya sangat diperlukan untuk guru-guru di zaman sekarang nih, apalagi untuk PJJ sekarang. Iya, sudah coba dipraktikkan Bu? Alhamdulillah udah. Sudah, alhamdulillah. Besok ada penentuan ya Bu ya, lomba ya Bu ya. Barangkali nanti hasil dari pelatihan yang didapat bisa Ibu tayangkan di saat lomba besok hari. Ibu harus ikut Bu Indi ya. Terima kasih. Dukungannya aja Bu. Iya. Oke. Baik, ada kabar juga bersama kita kali ini hadir juga guru-guru dari MGMP Kimia Kabupaten Karawang. Mana ya Bapak Ibu dari MGMP Kimia? Silahkan untuk menyampaikan bagaimana kesannya selama pelatihan. Mungkin ada dari guru-guru di MGMP Kimia dari hari pertama ya sampai dengan sekarang ikut. Kira-kira ada dari Bapak Ibu guru kimia? Bu Melvi, Bu Melvi? Bu Melvi ada? Ya. Ya ada Bu. Oke, ya Bu, gimana kabarnya Bu Melvi? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Bagaimana kesan Ibu? Ibu mengikuti pelatihan di hari pertama sampai hari ini? Kebetulan saya tidak mengikuti, hanya sekarang ada pertemuan MGMP yang acaranya dibarengi dengan acara ini dan saya tertarik untuk mengikutinya. Kalau kemarin teman saya ada perwakilan dari Majalaya yang ikut. Ya, siapa Bu? Boleh di Sudah ada yang ikut. Ibu siapa atau Bapak siapa yang ikut?
Bu Angel dari SMA 1 Majalaya. Oh, Bu Bu Angel. Angel ada di room? Sudah belum ya? Oke, terima kasih Ibu. Walaupun ikut hari ini ya, kita coba menggali materi materi tentang ice breaking ya Bu ya. Baik, untuk yang lainnya ya, sambil menunggu peserta yang lainnya, saya akan menyapa Bapak-bapak dulu nih. Saya coba Pak Muhammad Iqbal. Bapak Muhammad Iqbal, silahkan di-unmute. Kemudian Bapak dari mana, dari instansi sekolah mana. Kemudian kesan-kesannya, apakah Bapak mengikuti pelatihan dari hari pertama hingga hari ini, apa yang berkesan di hati Bapak? Mohon untuk berpartisipasi, merespon. Oh, ya. Ya, Pak Muhammad Iqbal. Oh, sedang kemana ya? Oh, baik. Baik, Bapak Ibu, masih menunggu ya? Kira-kira 5 menit lagi? Atau sudah cukup? Jumlah berapa sekarang? Sudah cukup ya? 107 peserta. Baik, Bapak Ibu, nampaknya kita perlu menunggu 3 menit lagi sebelum kegiatan ini dimulai. Saya akan coba menyapa Bapak Ibu hebat lainnya. Di antaranya di sini ada Pak Dudung Abdul Kholik dari SMP 1 Kota Baru hadir. Ya, Pak Dudung, silahkan untuk di-unmute. Bapak, tolong cerita kesannya selama pelatihan kulminasi. Barangkali Bapak kemarin sempat mengikuti juga. Pak Dudung? Pak Dudung Abdul Kholik, mana ya? Nampaknya masih di-unmute nih semuanya, Bu. Iya, habis sholat, habis makan siang ya. Jadi memang harus dibuat semangat lagi, Bu Yuwita ya, Pak Salim. Ya. Oke, Bapak Ibu Guru, Sobat PBG, saya sangat bahagia sekali Bapak Ibu sudah hadir semuanya. Kita mulai saja kegiatan hari ini, kegiatan kulminasi. Saya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, Sobat PBG Karawang. Dan tentu kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional bagi Bapak Ibu Guru. Tahun 2020 ini hari yang membahagiakan. Acara ice breaking bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Harapan kami mudah-mudahan Bapak Ibu Guru semua diberikan kesuksesan, kebahagiaan, semakin berkualitas dan menginspirasi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Ya, semangat selalu dan semakin sukses Bapak Ibu ya. Amin. Baik Bapak Ibu, di sini saya ditemani oleh Bapak Salim, Pak Haji Salim beserta Ibu Yuwita sebagai narasumber. Nanti akan ada yang akan disampaikan oleh Bapak Salim sebagai Ketua PBG untuk kegiatan hari ini. Baru nanti akan dipandu oleh saya selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Bu Yuwita. Kepada Bapak Salim, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Siti. Luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu Sobat PBG dan anggota MGMP Kimia se-Kabupaten Karawang. Hari ini adalah hari yang luar biasa, bertepatan dengan Hari Guru Nasional tahun 2020. Si kakak Astrima. PC. Tuntutan guru dengan pandemi ini menjadi lebih sangat. Makanya PBG Pusat Belajar Guru Karawang mengadakan pekan pelatihan gratis kulminasi di puncak pelatihan yang kita selalu pelatihan dan ini puncak pelatihan besok diakhiri dengan lomba. Kemudian kami berharap betul
dengan kegiatan seperti ini menjadi lebih bertambah wawasan keilmuan Bapak Ibu meskipun dengan masa pandemi ini. Ingat bahwa kita ini sebagai guru dituntut profesionalisme yang tinggi. Sehingga dengan kegiatan hari ini, dengan tema bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Dan kita pun pada saat ini justru dengan hadirnya PBG ini menjadi sesuatu yang lebih berharga. Apalagi kita di sini ada narasumber-narasumber yang luar biasa yang nanti hari ini diisi oleh Bu Yuwita. Itu apa judulnya Bu Yuwita? Ice breaking, kebosanan. Jadi kebetulan Bu Yuwita ini sendiri adalah guru atau anggota MGMP Kimia Karawang. Sekarang malah justru dia sebagai pengurus. Kami sangat berterima kasih sekali kehadiran Bapak Ibu Sobat PBG dan MGMP Kimia Karawang. Kebetulan sekarang ini hadir ini pengawas, kemudian hadir juga kepala sekolah Pak Jaji. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Salim selaku Ketua PBG dan terima kasih atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, tadi sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Haji Salim bahwa kita sukses bersama, maju semua. Ya, untuk berikutnya kita akan mulai kepada acara inti Bapak Ibu ya. Sudah tidak sabar lagi ingin mengetahui bagaimana tentang ice breaking ini diterapkan saat daring ya. Karena tentu Bapak Ibu semua ada yang sudah melakukan di pembelajaran daring, ada mungkin sebagian yang Ayo. Oh. Ayo. Singora. 80 sih. Baru nilai enggak? adalah Magister Pendidikan MIPA dengan spesifikasi mapel kimia. Instansi sekarang bertugas di SMA Negeri 1 Teluk Jambe Karawang dan luar biasa pengalamannya Bapak Ibu bisa terlihat. Beliau pernah menjadi international speaker at Creative Teachers Seminar di Pigeon, Filipina ya. Menjadi seorang atase pendidikan KBRI untuk Filipina. Beliau juga pernah menjadi coach master ya STEM di Universitas Sains Malaysia. Beliau juga tadi sudah disampaikan sebagai pengurus MGMP Kimia sekaligus sebagai koordinator WPN ya. Dan banyak lagi ternyata kiprahnya luar biasa ya. Dan terakhir di sini adalah sebagai guru inti yang hebat di PBG Karawang. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya ingin Bapak Ibu untuk mengisi link pretest ya. Link pretestnya saya akan tulis di chat. Ya. HTTPS. Ya. Tolong Bapak Ibu untuk mengisi pretest. Ya, di situ ada nampak di monitor di layar. Ada https ya /2 garing lagi pretest ya _ice_breaking ya.
Nah, ini silahkan Bapak Ibu, saya beri waktu selama 3 menit untuk mengisi link pretestnya, karena ini menjadi prasyarat untuk sertifikat ya Bapak Ibu ya. Untuk sertifikat yang nanti akan dibagikan setelah menyelesaikan kegiatan di hari ini. Ya, saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu 3 menit. Silahkan Bapak Ibu, ini sudah saya tulis di room chat ya. Untuk ya suaranya putus-putus ya. Oke. Bapak Ibu terlihat, saya ingin ada yang merespon. Apakah sudah terlihat di monitor pretest dan chatnya sudah saya kirimkan? Sudah Bu, sudah ada. Oh, sudah. Ada, Bu. Oh iya, terima kasih. Siap, sudah, oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon jangan lupa untuk mengisi pretest ini ya Bapak Ibu ya. Nanti di akhir akan ada post test juga yang harus Bapak isi ya. Yang harus Bapak Ibu isi juga. Kemudian nanti ada link sertifikat juga yang harus Bapak Ibu isi ya, karena itu akan menjadi prasyarat untuk mendapatkan sertifikat pelatihan di hari ini. Ya, oke, masih 1 menit lagi. Ya, sudah ya Bapak Ibu ya. Sebagian sudah. Oke. Ada kendala tidak dalam mengisi pretestnya? Tidak ya? Mudah ya Bapak Ibu ya? Oke, sambil mengisi pretest, saya lanjutkan kembali. Ada satu pantun ya yang ingin saya hadiahkan kepada Bapak Ibu guru di hari Guru Nasional ini ya. Oke, pantunnya adalah begini Bapak Ibu ya. Bangkitkan semangat di masa daring, wujudkan merdeka belajar penuh cinta. Ayo kita ikuti materi ice breaking bersama Bu Yuwita yang cerdas dan jelita. Iya, oke. Bapak Ibu kasih aplaus buat Bu Yuwita ya. Kayaknya tidak sabar lagi, saya juga ingin mengetahui bagaimana tentang ice breaking, bagaimana model-modelnya, macam-macamnya seperti apa bedanya dengan saat tatap muka atau daring. Ini kita bisa gali, kita ambil ilmunya dari materi yang akan disampaikan oleh Bu Yuwita. Kepada Bu Yuwita, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Siti Musika atas kesempatannya kepada saya dan sudah mau membantu saya untuk mengikuti pemaparan materi kali ini. Untuk pretestnya, sobat guru semuanya sudah selesai dikerjakan? Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah semua selesai diisi pretestnya? Ya, saya tidak ada suaranya ini, ya. Kirim linknya ini sudah ya. Kirim linknya ini sudah. Baik Bapak Ibu, apakah terdengar suara dari saya? Bapak Ibu? Di saya tidak ada suaranya, Pak. Oke, baik. Terdengar, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Sudah ada. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama materi yang mungkin sudah Bapak Ibu semua ketahui, yaitu ice breaking pada masa daring. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ice breaking, di mana kita selama ini masa daring sangat-sangat membosankan ya Bapak Ibu ya, siswa-siswa. Betul nggak Bu? Betul, saya juga semakin jenuh aja. Ya. Baik, sebelumnya dan lihat ini di video Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu semua tolong bisa buka videonya. Saya pengen menyapa Bapak Ibu yang sedang bersemangat. Ya Bapak Ibu silahkan menyalakan videonya. Kita akan coba untuk melakukan yel-yel ya Bu ya. Quote, ya. Oh, spirit quote. Oke Bapak Ibu coba dibuka karena siang-siang kayak ini biasanya ngantuk, kemudian lelah.
kemudian tidak bersemangat, sebenarnya kita bersemangat dulu ya. Betul, Bu. betul Ya. Bu. Oke, baik. Kita coba untuk semangatkan kembali, wujudkan ya. Bangkitkan semuanya. Bangkitkan semangat. Oke. Hari Guru kita harus semangat, Semangat. karena semua se-Indonesia memperingati guru sebagai pahlawan tempatan dari sadar. Kita harus semangat. Oke. Oke, sekarang kita akan saya akan menyapa Bapak Ibu, tapi ini saya contohkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, tadi Bapak Ibu jawabnya pagi, aku guru luar biasa. Oke. Atau berdiri saja? Berdiri saja Bu. Oke. Ya. Bapak Oke, Ibu ayo Bu. semuanya berdiri. Kita berdiri coba Bu. Semuanya ya. Mohon berdiri ya Bapak Ibu ya. Semuanya ya Bu ya. Oke, semuanya. Semuanya Bapak Ibu dimohon untuk berdiri semuanya. Baik. Ya, coba ya. Coba ya. Dinyalakan videonya Bapak Ibu. Videonya. Ya, dan unmute-nya ya. Ringan, Bapak Ibu. Iya. Oke. Oke. Baik. Oke semuanya ya. Siap. Oke semuanya ya. Kalau saya bilang Pagi. Bapak Ibu nanti bilang pagi, aku guru luar biasa. Bagaimana? Bisa? Oke. 1, 2, 3. Semangat. Pagi, aku guru luar biasa. Sekali lagi ya. Belum. Nanti terakhir kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, semuanya berdiri ya, semuanya ya. Berdiri. Semuanya berdiri. Bu. Ini luar biasa ya. Ayo Bu. Oke. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, aku guru luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa ya. Belum pembukaan. Nanti kalau di kelas, kalau anak-anak Baru ini pembukaan, Bu. kasih quote saja sapaan supaya anak-anak tidak ngantuk lagi. Betul itu ya. Nanti dicoba ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini our spirit quote kita. Nanti kalau udah pulang pada ada yang nanti aku pulang. Mohon di Bapak Ibu, ya. Mohon di setelah ada quote dari saya tadi, coba saya mohon untuk mengisi mentimeternya Bapak Ibu semuanya. Saya ingin mengetahui Bapak Ibu semuanya, maaf. Ya, silahkan Bapak Ibu. Di sana ada mentimeter. Ada di linknya sudah diketik. Lihat dimunculkan dulu lagi. Baik. Ya. Mentimeternya. Menti dot. Lagi. 8G. Baik, saya akan coba untuk membagikan linknya ya di Saya ingin tahu sekarang Bapak Ibu mendapatkan quote our spirit dari saya, apakah sudah bergembira atau masih galau atau masih sedih seperti itu. DTR ya. Oke. DTR H67. Oke Bu, oke Bu Yuita, saya sudah menge-share link mentimeternya. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi link mentimeter. Nanti di situ ada pertanyaan yang diberikan oleh Bu Yuita. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang sudah? Sudah mengisi? Ya. Selama pembelajaran daring mungkin ya Bapak Ibu semua merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan ya. Kejenuhan, kelelahan, kemudian stres juga ya dengan rutinitas ya, dengan rutinitas seperti itu gitu ya, monoton sekali. Ya, bisa dikirim gitu. Oke. Baik. Sudah ada yang masuk? Sudah ada yang masuk? Sudah ada yang masuk? Baik. Ya, oke. Sudah ada yang masuk?
Berita kurang jelas. Ya, sudah ada yang masuk belum ya? Nanti. Baik, ini share screen-nya saya ada. Ya, untuk mentinya, link Mentimeternya silahkan Bapak Ibu untuk mengisi. Di sana sudah saya bagikan di room chat. Baik, sudah banyak Bapak Ibu. Ada Ya, sudah ya. Oh, luar biasa ini ya. Happy, good, bahagia. Bahagia, ada lelah, mengantuk. Aduh, Bapak Ibu sudah dikasih quote kok masih mengantuk ya? Apa perlu quote lagi ya dari ya? Ini nampaknya harus dikasih quote lagi, Bu. Iya. Tapi yang paling besar itu kata-kata happy ya. Jadi alhamdulillah semuanya sekarang happy, bahagia, semangat, boring. Aduh, boring kenapa ini? Kemudian fine, mulai mencair, awesome. Mulai sertifikasinya mulai mencair. Iya. Senang. Ada juga. Oh, happy because teacher. Bu, I'm fine, thank you. Ibu. Kemudian senang. Because teacher day sekarang itu. Wow, our day. Betul ya. Bapak Ibu yang tadinya lagi sedih, ayo kita semangat, tegakan. Gimana kalau kita menjadi guru, nanti anak-anak kita akan ikut sedih kalau kita sedih waktu mengajar. Iya, betul. Benar-benar semangat ya Bapak Ibu semuanya. Betul, ya. Bapak Ibu. Ya, ini kodenya apa, Bu? Ini tidak menggunakan kode ya, langsung diklik link saja Bapak Ibu. Link Mentimeter. Ada yang masih berjalan, ternyata masih banyak, ada 64. Ya, 64 ya. Kita di sini ada 167 partisipan ya. Luar biasa, sudah separuhnya ya. Lebih ya. Happy, tapi paling ini happy ya. Happy di sini, happy ya. Ini adalah hari kita, dan kita harus selalu happy supaya kita kalau dalam memberikan materi, kalau kita happy, anaknya ikut happy, pasti anaknya akan selalu nyaman dan akan bisa cepat menerima materi dari kita seperti itu. Iya, betul. Baik, sudah berapa, Bu? Di sini sudah ada 68 ya, 68. Kita tunggu sampai 100 boleh atau sambil jalan saja Bapak Ibu ya. Karena sudah paling utama berarti happy ya Bapak Ibu, kalau sudah happy, bahagia ya. Pasti Bapak Ibu nanti akan nyaman dan akan bisa menyerap dengan baik. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah menuliskan di sini ya, di link ini ya. Masih berjalan 76 masih ya. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi yang belum mengisi link meternya, jadi kita tahu ya apa perasaan hari ini. Oh, bahagia, semangat, menyenangkan, ya bahagia. Semuanya bahagia, semangat. Ini kata-kata yang huruf yang besar ini menunjukkan yang lebih banyak, yang paling banyak. Hampir sebagian besar Bapak Ibu di sini adalah happy. Oh, happy. Padahal di hari ini ya, positif ya. Padahal ini nggak ngaruh ya. Ini di hari akhir bulan loh Bu ya. Akhir bulan ini, tapi luar biasa ya, kita happy ya, luar biasa ya. Of course, ini adalah our day, ya. Our day, betul, Bapak Ibu. Sudah mungkin? Sudah ya. Di ini? Kita lanjutkan saja Bu Yuita ya. Yang jelas ini sudah 76 partisipan ya. Ya hampir berapa ini 30% ya, 40% lah, seperti itu. Baik. Berarti saya simpulkan hampir semuanya happy ya hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk karena sudah dalam keadaan nyaman, dalam keadaan happy, maka materi akan saya berikan ya Bapak Ibu ya. Jangan ada ngantuk loh, nanti nyesel loh. Oke Bapak Ibu. Untuk materi yang akan saya paparkan dalam waktu berapa jam mungkin? Ini kita akan sampai jam 3 ya. Jadi ada 1,5 jam ke depan untuk mengisi ini ya. Dalam waktu 1,5 jam saya akan memaparkan beberapa isi dari materi speaking, yaitu yang pertama adalah pengertian, kemudian adalah tujuan untuk kita memberikan speaking pada pembelajaran, kemudian prinsip-prinsip yang harus kita patuhi ya, istilahnya dalam membuat speaking atau dalam memberikan speaking itu apa saja. Kemudian yang keempat adalah
metode dan tujuannya. Seperti itu. Untuk yang pertama, kita harus lebih dahulu tahu apa itu ice breaking. Seperti itu. Apa itu ice breaking? Ice breaking berasal dari kata apa ya, Bu? Ice dan breaking. Berarti ice kalau bahasa Indonesianya apa, Bu Sitimus? Es. Kalau breaking? Breaking itu pemecah ya. Oke. Pemecah. Berarti kalau es kan beku ya. Kalau dalam sifat fisika, air yang membeku. Otomatis kalau suasana membeku, harus kita perlu pecah supaya cair. Supaya meleleh. Nah, supaya cair atau meleleh ya Bu Siti. Oke. Berarti pengertian dari ice breaking adalah suatu permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam kelompok. Seperti itu. Biasanya ice breaking diberikan dalam bentuk kelompok ya Bu ya. Seperti misalkan kita ketika waktu kita mengajar, terus anak-anaknya kalau kita datang Assalamualaikum, pada gini semua. Nah, mau nggak mau nanti waktu di kegiatan apersepsi atau kegiatan awal kita berikan ice breaking. Supaya apa? Supaya yang tadinya pada lemah, letih, lesu kayak obat aja ya. Semangat lagi seperti itu. Seperti Bu Siti ya hari ini semangat ya. Oke. Karena memang ada Bapak Ibu semua hadir di sini, semuanya untuk membuat saya semangat lagi. Siap. Oke, jadi pengertian ice breaking yaitu permainan dan kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam kelompok. Jadi fungsinya itu mencairkan, jadi suasananya menjadi nyaman seperti itu. Itu pengertian dari ice breaking. Kemudian tujuannya apa? Kita memberikan ice breaking, gitu kan? Yang pertama, supaya kita comfort. Nah, orang comfort pasti dimanapun dia akan nyaman, dia akan bisa menyerap info-info atau sensor-sensor yang dari luar. Biasanya comfort itu berasal dari mana, Bu? Dari pikiran. Pikiran yang bergerak siapa? Otak biasanya. Nah, untuk memberikan ice breaking yaitu memberikan suatu sensor atau suatu motivate kepada otak supaya otak kita berada dalam keadaan zona yang nyaman. Zona yang nyaman itu apa? Pada keadaan zona alpha zone yang disebut dengan alpha zone. Alpha zone itu di antara setengah tidur dan tidak. Jadi antara terjaga dan tidur. Nah, itu keadaan dalam di mana kita tuh merasa nyaman, merasa ada suatu endorfin seperti itu ya. Kalau ada hormon endorfin dia mulai bergerak seperti itu. Jadi kalau kita nyaman, apapun yang diberikan ke kita, sensor-sensor yang diberikan di luar dari eksternal kita, itu akan diterima dengan baik. Dan kita dapat mengolah dengan baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Bisa jadi materi selama daring itu Oke, kalau dalam hal pembelajaran seperti itu. Jadi kalau kita anak-anak merasa nyaman dengan kita, merasa tertarik dengan kita, walaupun materinya saya mengajar kimia ya Bapak Ibu, dan mengajarnya di IPS Bu Sitimus. Makanya jadi kalau misalkan ngajar di IPS kimia seperti itu, saya kalau datang udah duk udah kayak gini, anaknya dia akan insecure ya, dia akan menutup diri, introvert dan tidak merasa nyaman dan otaknya berada di luar zona alfa atau alpha zone. Otomatis apa yang kita berikan mental, dia akan ada barrier seperti itu. Makanya tujuan yang kedua adalah skip barrier. Dengan adanya ice breaking yang kita seolah mungkin kita kan nggak bisa merubah ya wajah kita, nggak bisa merubah watak kita gitu. Tapi dengan ice breaking yang tadinya kita masuk kelas yang agak kaku seperti kita memberikan ice breaking, otomatis kan anak tertawa, kemudian anak-anak bahagia, dia akan ke gurunya walaupun killer apapun, dia akan yang bener aja nih, ledakan LPG bisa begini hancur rumahnya. Gimana? Oh. LPG apa? Hancur mobil. Oke, Bu. Ya. Baik. Kemudian tujuan yang ketiga apa? Setelah tadi comfort, kemudian batas-batas yang ada antara guru dengan murid itu sudah cair, hilang. Tujuan yang ketiga yaitu high motivation, seperti itu. Jadi tujuannya motivasinya semakin tinggi. Ternyata misalkan saya
oh ternyata kimia enak juga ya, ada bercandanya, ada ininya, jadi nggak terlalu serius, tapi tetap belajar dengan santai dan dengan Kalau tipikal gurunya serius bisa ya? bisa dengan ice breaking, iya tetap bisa Bu. Tipikal serius. Ya. Jadi mungkin dengan keseriusan saya itu dengan pakai ice breaking bisa cair juga ya? Bisa. Okay. Namanya juga ice break. Nanti Ibu akan jadi ice breaker. Jadi pemecah esnya itu Ibu. Mau nggak mau kalau Ibu memberikan permainan, Ibu akan tertawa, akan senang. Maka Ibu akan kelihatan tidak kaku lagi. Seperti itu. Saya sangat senang. Makanya saya cocok sekali jadi moderator Ibu. Supaya saya bisa lebih tadi ya. Ice breaker. Oke. Yang ketiga, setelah skip bariernya hilang, kemudian jeda menjadi motivasinya tinggi untuk anak-anak kita, anak-anak akan siap menerima materi kita. Kemudian yang keempat adalah ini. Kalau dalam satu kelas atau dalam satu kelompok nanti akan menjadi teamwork yang bagus. Ya kan? Karena sudah tidak ada sekat di antara kita. Kemudian sudah motivasinya tinggi, maka kalau bekerja sama akan mudah. Jadi tidak ada sekat ya Ibu ya di situ. Itu adalah 4 tujuan memberikan ice breaking. Jadi ada apa saja? Yang pertama apa Ibu? Tentu Comfortable. Yang kedua? Oke. Yang ketiga? Oke. Yang keempat? Yang keempat adalah tadi good teamwork. 100 buat Bu Siti Musliha. Kalau jadi guru saya, jadi murid saya berarti paling pintar ya Bu Siti. Terima kasih Bu. Oke. Kemudian, nah, dalam membuat ice breaking atau memberikan ice breaking, kita juga harus mempunyai prinsip yang harus kita patuhi, Ibu. Jadi, nggak sembarangan memberikan ice breaking. Apa saja prinsip-prinsip yang harus kita berikan? Yang pertama, efektivitas jenis ice breaking. Jadi, dalam memilih ice breaking, kita harus mengetahui, aku memberi jenis apa yang harus kita berikan. Misalkan kalau besok yang cocok, kalau sesuai dengan keadaan kelas, kemudian sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak, itu akan menjadi efektif. Jadi efektif enggaknya itu harus kita pikirkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, dari boleh metodenya, boleh dari jenisnya. Nah, itu harus kita rancang. Ice breaking nggak bisa langsung hari itu kita langsung spontan. Mungkin itu buat ahli ice breaker yang ahli. Jadi dia udah tahu prinsip-prinsipnya dan kemudian dengan spontan bisa memberikan. Tapi kalau kita baru mulai memberikan ice breaking atau sebagai ice breaker, kita harus menyiapkan terlebih dahulu materi ice breakingnya. Misalkan besok pelajaran saya apa? Ya, kita harus memberikan apa? Seperti itu. Itu efektivitasnya. Kemudian yang kedua adalah motivasi tujuan utama ice breaking. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan ya Bu Siti Mus ya, ada 4 yang tadi. Coba yang 4 itu barangkali bisa diulang oleh boleh, silakan mungkin atau nanti saya sebutkan. Oke, baik. Yang kedua adalah motivasi tujuan utama ice breaking. Jadi memberikan motivasi, jangan sampai setelah kita berikan ice breaking, anak-anaknya menjadi malah seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kalau main kalah menang, tapi harus anaknya kita down kan, itu bisa juga anaknya menjadi down, bukan jadi lebih bermotivasi. Itu harus kita hindari. Harus kita hindari Bapak Ibu. Jadi kalau bisa tujuan utamanya harus kita bisa mengangkat atau meningkatkan motivasi anak. Jangan sampai anaknya setelah kita beri ice breaking, dia malah down. Ya? Seperti itu. Harus motivasinya apa nih? Iya, jadi harus kita tahu. Nah, itu makanya masuk ke prinsip ice breaking. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah synchronized ice breaking. Maksudnya apa? Jadi, misalkan nih, kalau sekarang daring gitu ya, masa kita akan memberikan ice breaking lompat katak gitu?
Jadi anaknya lompat nggak akan bisa ngikutin kameranya seperti itu Ibu Siti. Makanya kita harus menyesuaikan apa yang ice breaking apa yang kita berikan nanti ke anak. Kalau kita misalkan sekarang lagi daring, ya jangan dikasihkan untuk lari-lari atau permainan yang melompat, berjalan ke sana kemari. Nanti anak-anaknya juga nggak akan masuk ketangkap ke kamera. Jadi harus tahu apa yang akan kita berikan. Jadi synchronize ice breaking dalam acara yang kita berikan nanti atau dalam kegiatan yang akan kita berikan nanti. Seperti itu. Jadi harus ada synchronize-nya. Kemudian yang keempat, banyak ini prinsipnya ya. Dan tidak berlebihan. Maksudnya apa? Sekarang dalam pembelajaran daring itu minimal berapa? Maksimal berapa Bu? Minimal untuk KBM daring? Biasanya 3 mata pelajaran. Oh enggak, untuk satu matpel, satu pertemuan? Oh, satu pertemuan itu bisa 2 jam. 2 jam itu 90 menit, Bu. Ya. Lama ya? Oke, dalam waktu 90 menit itu nanti kita harus tahu jangan sampai setengah jam buat ice breaking. Nah, jadi kita harus menyesuaikan waktunya, menyesuaikan sesi ice breakingnya. Kalau bisa jangan malah nanti mengambil semua waktu, nanti tujuan pembelajaran kita tidak akan tercapai karena hanya main-main saja. Tujuan kita hanya di sini memotivasi, mengembalikan yang tadi saya sebutkan ya Bu ya, mengembalikan anak-anak atau anak didik kita ke alpha zone, kemudian supaya skip bariernya terhilang gitu. Jadi jangan sampai berlebihan. Nah, kalau di kegiatan awal atau ice breaking lebih baik itu antara 10 sampai 15 menit saja. Itu 15 itu sudah maksimal. Jadi makanya kita balik lagi ke prinsip nomor 1, efektivitas jenis ice breaking. Jadi kita lihat juga Bu, durasi waktunya kegiatan itu berapa jam, kita kasih berapa menit di sesi awal atau sesi tengah atau nanti sesi terakhir dikasih juga. Seperti itu. Bisa. Tengah dan akhir seperti itu. Iya. Oke. Kemudian yang kelima, tepat situasi. Maksud saya gini, ya dan sama juga ya tadi waktu daring jangan kasih yang masalah lompat atau lari. Kemudian waktunya anak lagi ngerjain tes. Kan sudah nih ice breaking yang awal, kemudian anak-anak dikasih materi, kemudian kasih latihan, tiba-tiba anak-anak, ayo kita energizing. Yang tadinya anak-anak konsentrasi, jadi bubar dong. Jadi harus sesuai situasinya. Harus ini situasinya anak-anak lagi membutuhkan konsentrasi tinggi dan anak-anaknya sudah high motivasi. Jadi ya nggak perlu lagi gitu. Jadi kita harus tepat situasi apa waktu kita memberikan ice breaking tersebut. Kemudian yang keenam, ini ada di kolom chat ada suara Ibu mengecil. Bagaimana Bu? Apakah sudah terdengar? Suara narasumber terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Baik, bagus. Oke. Terima kasih. Yang keenam adalah tidak mengandung unsur sara. Jadi jangan yang unik kulitmu hitam, yang kulit hitam berdiri di pojok kanan, yang kulit putih berdiri di pojok kiri. Lah, itu tidak boleh. Justru nanti anak-anaknya malah bisa down. Jadinya malah tidak high motivasi, malah jadinya low motivation. Seperti itu Bu Siti ya. Jadi jangan sampai yang mengandung unsur sara. Kemudian yang terakhir ya, tidak mengandung unsur pornografi. Pasti harus ini benar-benar nggak boleh. Misalkan tebak gambar, nanti ngasih gambarnya yang aneh-aneh. Jangan sampai, karena kita seorang pendidik, kita harus memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Karena apa? Yang kita berikan itu adalah amal jariah kita yang nanti buat bekal kita waktu kita meninggal nanti ya. Oke. Ini adalah prinsip. Ada 7 ya. Kita coba ya ke peserta. Baik. Prinsip-prinsipnya itu apa saja yang sudah didapat ya. Oke Bu, silakan. Kemudian tadi setelah prinsip, metode. Nah,
Metode itu cara. Yang pertama adalah ada cara ceramah. Ya, ada cara ceramah. Jadi bisa juga ya dengan ceramah. Ceramah itu bikin bete juga ya. Tapi ternyata oke, iya ada. Jadi gurunya menceritakan sesuatu seperti storytelling seperti itu. Nanti anak-anaknya disuruh concern. Terus kita memberikan penekanan di dalam kalimat-kalimat yang kita storytellingkan. Nanti di situ anak-anak disuruh menirukan atau disuruh. Jadi kalau ceramah kebanyakan nanti jenisnya jenis verbal dan jenis kinestetik. Iya, seperti itu. Jadi di modif ya Bu ya? Iya. Dan dengan suara. Dengan suara seperti itu. Jadi ceramah seperti itu. Nampaknya kita nggak sabaran ya seperti apa ini Bu ya, tolong dipraktekkan gini ya. Oke. Ya, kemudian yang kedua adalah studi kasus. Maksudnya apa studi kasus? Kita kasih kasus-kasus tertentu, kemudian anak-anak memberikan ini seperti yang ceramah dan studi kasus itu jarang digunakan Bu untuk dalam kelas ya karena malah justru nanti mereka pusing ya biasanya ini diberikan kepada pelatihan yang jenjang umurnya sudah tinggi seperti itu, misalkan mungkin ke pelatihan yang karyawan seperti itu. Nah, untuk pembelajaran itu yang paling bagus adalah permainan. Jadi metode yang ketiga ini yang saya sarankan untuk diberikan dalam pembelajaran. Permainan. Iya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, nampaknya metode yang nanti menjadi alternatif pilihan yang cocok menurut Ibu narasumber adalah dengan metode permainan Bapak Ibu ya. Ya, oke lanjut Ibu. Oke. Kita masih menyimak ya seluruh Ibu langsung Oke, baik. Yang terakhir adalah jenis ya. Untuk materi jenis. Untuk yang terakhir adalah jenis. Jenisnya apa saja? Ya, jenisnya apa? Yang pertama adalah synchronize. Synchronize itu apa? Synchronize adalah suatu jenis ice breaking yang berupa kegiatan langsung berinteraksi atau langsung tatap muka dengan yang kita kasih ice breaking-nya. Jadi tatap muka langsung ya? Tatap muka. Jadi seperti waktu kita dalam kelas offline ya Bapak Ibu. Terus dalam pelatihan yang offline, tatap muka itulah synchronize. Kemudian yang kedua adalah unsynchronized. Unsynchronized. Nah, itu seperti saya sekarang dengan sobat-sobat guru semuanya. Jadi kita tatap muka tapi tidak secara langsung melalui Zoom, melalui aplikasi atau yang lainnya seperti itu. Oke. Jadi yang satu adalah tatap muka, lagi adalah yang daring ya, dengan daring ya, atau tidak tatap muka ya melalui alat ya seperti Zoom atau Teams ya Bu ya. Iya, seperti itu. Baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan kita dihadapi masa pandemi ya, masa pandemi COVID. Makanya banyak, mungkin sebagian besar masyarakat di Indonesia mengadakan KBM-nya daring ya. Nah, perbedaan ice breaking offline atau dibandingkan dengan online apa saja? Nah, yang offline kemarin, mungkin Bapak Ibu ketika di kelas, biasanya ada interaksi fisik. Ya kan Bapak Ibu, jadi antara anak satu dengan anak yang lain, misalkan kita kasih permainan, pasti ada interaksi fisik seperti itu ya, kayak misalkan pegang bahu, pegang tangan, atau bergandeng ria, seperti itu. Tapi kemudian yang kedua adalah menggunakan peralatan yang simple, karena emang kalau offline, kita tidak perlu peralatan yang seperti complicated ya, yang kompleks seperti itu. Kemudian tidak perlu internet kalau offline. Kemudian apalagi tidak perlu aplikasi. Kemudian kalau online gimana Ibu? Nah, kalau online sobat-sobat guru semuanya yaitu tidak ada interaksi fisik.
Ya, yang ada apa? Yang ada melalui apa? Room, Vicon, dan lain-lainnya. Kemudian alat-alat yang kita perlukan sangat kompleks ya menurut kita, karena sebagai seorang pendidik ya mungkin kalau ditambahkan prinsipnya harus ramai, boleh enggak? Ini dari Pak Sofian ini. Harus ramai, balik lagi ke prinsip ya berarti. Harus ramai. Ada jenis ice breaking yang tidak perlu ramai, boleh. Ya kan, misalkan tebak gambar nanti nulis di chat, kalau kita daring itu tidak ramai gitu. Yang pasti tujuan kita ada 4. Nah, dalam tujuan 4 itu harus sesuai dengan prinsipnya. Ya, jadi bisa memungkinkan untuk tidak ramai Bapak asalnya ya. Tapi beliau menambahkan prinsipnya harus ramai, boleh enggak? Mungkin tidak masuk prinsipnya, tapi termasuk efek dari kegiatan ice breaking seperti itu. Ya begitu Pak Sofian ya. Nanti di sesi tanya jawab. Nanti ada lagi ya. Ini ya Bapak Ibu ya, untuk bertanya nanti di skip dulu. Nanti saya akan sampaikan di saat sesi tanya jawab. Baik, silakan Ibu. Oke, baik. Untuk yang online, yang ketiga kita harus memerlukan internet ya, pasti harus punya jaringan internet, karena kan kita tidak tatap muka seperti sekarang dengan sobat-sobat guru semua. Kita tidak langsung tatap muka, maka kita memerlukan jaringan internet. Kemudian yang keempat, kita memerlukan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau Kahoot, atau Quizizz, atau Wheel of Names, dan lain-lainnya seperti itu. Atau PowerPoint, dan gambar yang lainnya. Seperti itu. Nah, langkah-langkah kenapa saya membahas online, karena kita kan sekarang lagi dihadapkan untuk KBM daring, Bapak Ibu, maka saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara kita membuat ice breaking untuk KBM online. Yang pertama, kita harus menyiapkan jenis-jenis atau macam ice breaking dalam kegiatan KBM nanti. Kemudian yang kedua adalah harus ada yang tadi saya sudah paparkan di slide sebelumnya, harus ada internet, harus ada equipment yang memadai, yaitu seperti HP, seperti laptop, kemudian yang lainnya. Kemudian waktu. Jadi kalau dalam online kita waktunya harus benar-benar memperhatikan banget, karena apa? Efektivitas anak dalam pelajaran daring itu kalau sudah 40 menit ke atas ya, ini ada kemarin ada artikel kalau sudah 40 menit ke atas, anak-anak sudah gini. Sudah nggak konsen, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar, kalau misalkan KBM-nya hanya 40 menit, waktu berapa menit sih harus kita berikan untuk ice breaking? Mungkin tadi yang di segmen tadi ya Bu ya, akhir. Seperti itu. Itu suatu hal yang menarik. Saya pengen tahu gimana kerja sabar. Ya, baik. Nah, sekarang kita kasih contoh-contoh ice breaking online ya Bu ya. Ya Bapak Ibu, sekarang ini narasumber kita akan memberikan contoh ice breaking online ya secara visual. Nah nanti Bapak Ibu dimohon untuk interaktif ya Bapak Ibu ya. Ketika ditanya mungkin nanti langsung ya Bu ya bisa menjawab gitu ya, raise hand ataupun nanti dinyalakan atau di chat ya, dinyalakan videonya atau chat juga bisa. Silahkan Bu. Oke. Contoh yang pertama untuk ice breaking online itu jenisnya ada yang visual. Salah satu contohnya adalah tebak gambar. Tebak gambar. Ya. Barangkali Bapak Ibu juga pernah melakukan ini. Mungkin Bapak Ibu ini sekalian Bapak Ibu praktek bermain ya. Bolehkah Bapak Ibu coba dilihat apakah terlihat? Silakan Bapak Ibu. Apakah terlihat? Terlihat. Nah, baik. Berapakah jumlah gambar kepala harimau tersebut? 4. Ini 5. Boleh tulis di chat. Boleh di chat Ibu ya. Bisa 5. 5. Oke.
5. Siapa ini Bu Ria Merdekawati ya? Iya. 6 katanya Bu Nur Aini. Ada yang 14. Ada dari Bu Diana 10 katanya. 6, ada 6. Bu Sari 7. 7. Ada yang 7, 7, ada yang 8. 11. Nambah lagi. 9, 10. Ya nambah ya Bu ya. 11. Ada yang ayo. 12. Sudah tepat belum Bu? Oh belum Bu. Ya belum, nampaknya belum. Ayo. Nanti kalau misalnya yang sukses, ada yang berhasil jawab, kira-kira mau dikasih apa nih Bu? Ada giveaway. Ada giveaway. Ada giveaway dari kita. Mantap. Diambil di PBG. Ini yang tepat untuk yang ini yang pertama boleh. Wow, ini luar biasa ya hadiah Bu. Ada hadiah untuk yang berhasil menjawab berapa jumlah gambar kepala harimau Bu. Nampaknya belum ada yang berhasil nih. Ada 8, ada 12. Masih belum Bu, masih terus. Banyak, Ayo. nambah lagi. Ayo nambah, ayo. Terus. 14, 20 nih, ada 20. Oke, bagus. Ada yang 17, Bu. Ada yang 17. Ada yang 17 ini. Ada yang 10 juga. Coba ya. Oke, ada yang 10, ada yang 16, 8. Oke, terus masih ada yang terus ya. Oh, ada yang 15. Ada yang 7 ya. Oke, ini nampaknya Bu Rika. Ada yang tepat? Ada tadi. Jawabannya apa, Bu? Belum dikasih bocoran nih masalahnya. Ditutup dulu, ditutup atau masih ternyata masih ini, Bu? Masih ada yang jawab, Bu. Masih ada yang jawab, Bu. Ya. Ini terus masih bergerak nih. Partisipan kita ada 192, sementara yang sudah jawab ini masih berapa ini? Belum ya, belum. Terus bergerak terus. Terus bergerak. Oke. Masih Bu, ini nampaknya masih terus. 14 banyak ya. Masih mencet terus Bu ya. Oke, terus. Ada yang sudah tepat. Oke, ini di sini. Yang paling awal yang udah tepat Ibu Coba kita lihat ya. Tadi sudah ada yang tepat ya, Bu ya. Oke, sebentar. Yang paling awal kita siapa nih yang tepat nih? Nampaknya terus bergerak ingin menjawab juga. Ada yang 20, ada yang 14, 8, 13, kemudian 14 lagi. Hore, ada hadiahnya katanya. Oke, dari ada yang tepat. Ada. Nah, ini ada. Oke. Belum dikasih ya. Belum kasih bocoran jawabannya. Kalau sudah silakan beri jawabannya. Oke, nampaknya ini masih ada yang mengechat. Ya. Ada lagi? Oke, ini di sini yang pertama ya. Hitung mundur. Ayo hitung mundur. Sudah ya, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, stop. Ya, oke Bapak Ibu, kita pengen tahu Bu, ada berapa jumlahnya? Ada 17. Wow. Ada yang berhasil ini Bu dari Pak Andika Nopi Hargo. Ya, Bapak Andika, silakan untuk meng-unmute dan videonya dinyalakan Bapak. Pak Andika dari mana ini? Pak Andika ya, ini karena di sini ada yang menjawab ya. Pertama ini Pak Andika ya, Pak Andika. Iya, saya Ibu Bu. Oh Ibu, nampaknya antara nama dengan maaf ya Bu ya, maaf ya Bu. Ya Bu Andika silakan Bu Andika. Ya dari mana Ibu? Dari SMAN 1 Tirtajaya. SMP? SMAN 1 Tirtajaya. Oh, SMAN 1 Tirtajaya. Selamat Ibu Andika ya, Ibu. Nanti Ibu ya, Ibu Andika, Bapak lagi ya. Iya, Bapak. Nanti Ibu Andika bisa mengambil hadiahnya ke kantor PBG ya. Hari kerja Ibu bisa kemari sambil bersilaturahmi, sambil tahu ya kantor PBG di mana, main-main ya Bu ya. Alamatnya di belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Ya, di belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten ya Bu ya. Di Rawagabus di belakang ya.
bagian gedungnya di belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi Ibu Andika bisa diambil di hari kerja ya Ibu ya. Selamat buat Ibu Andika. Kasih aplaus Bapak Ibu buat Bu Andika. Ya, hatur nuhun Ibu. Selamat Ibu. Selamat. Kita tunggu ya Bu Andika ya. Di sini ada adminnya yang di hari kerja. Nanti bisa menghubungi admin di kantor PBG. Oke, luar biasa Bapak ya. Ibu, tadi contoh dari S-Blinking online jenis visual. Jadi anaknya melihat apa gambar yang kita berikan, kemudian jawabannya berapa. Ini gambar-gambar ini banyak Bapak Ibu ada di Google. Silakan mencari. Linknya apa Bu? Jika kemarin saya mencari saja, jadi banyak sekali. Jadi tebak gambar gitu. Apa namanya contoh tebak gambar. Nanti akan ada gambar-gambar. Jadi diklik saja ya di Google tebak gambar Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Yuta. Lanjut lagi. Contoh yang pertama ya Bu Siti Iya, ya. oke. Kemudian contoh yang kedua yaitu jenis kinestetik. Kinestetik. Saya sendiri ya. Oh, ini ya. Jadi ini original buatannya Bu Yuita nih Bu. Ya. Karena saya berpikir kalau S-Blinking online, kalau tebak gambar saja, bagaimana? Nah, saya akhirnya membuat S-Blinking, salah satunya menjadi S-Blinking. Sebenarnya ada banyak ya S-Blinking yang saya buat seperti itu. Contohnya seperti apa? Misalkan gini. Nah, Bapak Ibu tadi praktek ya. Ya, kita coba praktek. Semuanya, videonya saya coba lihat. Ya, silahkan Bapak Ibu videonya untuk dinyalakan. Kita main tangan Bapak Ibu, jadi kinestetik tangan. Kalau online, kan yang kelihatan pasti Biasanya pinggang ke atas ya, gitu. Oke, Bapak Ibu, ini tangan kanan saya. Ya. Oke, tangan kanan ya. Oke, Oke, silakan. Ini tangan kiri saya. Oke. Kalau ini jempol kanan, kita singkat jempol K. Kemudian kalau ini jempol Ki. Ini salah. Ini telunjuk K. Telunjuk K. Kemudian ini tengah K. Nah, dari tengah K. Gitu ya kita lihat. Kemudian kalau jari manis K. Kemudian kalau kelingking kanan, kelingking K. Atau kadang saya king K. Balikan. Kalau kiri, nanti yang K-nya ganti Ki. Berarti kalau jempol Ki. Ki. Kemudian kalau telunjuk Ki. Telunjuk Ki. Kemudian kalau tengah Ki. Kalau manis Ki. Manis Ki. Kalau kelingking Ki, atau saya sering sebut Kingki. Jadi ini Kingka, ini Kingki. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, saya nanti biasanya bisa memberikan instruksi, kemudian tangan saya salah. Nah, jadi kadang harus kinestetiknya harus ini ya. Kalau seperti ini. Tujuannya untuk olahraga, konsentrasi, pokoknya untuk konsentrasi dan tangannya akan bergerak kan seperti ini. Jadi masuk ke kinestetik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba Bu sama-sama ya. Sama-sama ya. Kalau saya beri contoh dulu ya. Jempol K, berarti jempol K, jempol Ki. Gabungkan kan gini. Nah, kalau saya bilang jempol K, jempol Ki harus bersentuhan. Kemudian manis K, jempol Ki. Ini. Manis K, jempol Ki. Ya. Kemudian jempol K, king K. Berarti gini. Jempol K, king. Bisa juga King nanti. ini ya. Iya. Oh gini Bu ya. Nah, King K. Harus bersentuhan. Yang disebutkan harus bersentuhan. Jempol K dan king K begini Bu. Nah, sudah paham Bapak Ibu? Baik. Saya coba ya. Oke. 1, 2, 3. Telunjuk K, manis Ki. Telunjuk K, manis. Kalau manis ini, apa manis? Yang mana? Ini ya. Gini ya, oke betul. Telunjuk K, gini salah. Ya, lagi gini. Oke, kita lihat ada
Bu Cucu, iya ada Bu Cucu nih. Iya, Bu Cucu Hamidah ada yang sudah betul. Jempolka, mana jempolka? Jempolka, jempolki, disentuhkan. Iya semua betul Bu. Nih, Bu jempolka, jempolki disentuhkan. Ada Bu Cucu, Bu Dewi, Bu Nur Aini. Oh hebat-hebat Ibu guru kita ya. Lanjut lagi. Coba kita lihat ke atas. Oke, jempolka, jempolki digabung. Iya benar-benar semua nih. Oke. Mungkin saya akan instruksikan ya Bu. Oke. Mungkin kualitas suaranya nggak kedengaran. Jadi coba 1, 2, 3. Maniska, Maniski. Oh, susah nih. Susah nih. Maniska, Maniski. Kemudian tengahka, Maniski. Cepetan. Tengahka, Maniski. Oke, tengahka. Terakhir, jempolka. Sarangheo ya betul. Jempolka, telunjukka. Ayo semuanya Ibu. Jempolka, telunjukka. Nah, ini kalau anak-anak kalau jadi ketawa. Ya. Saya pasti kasih gini. Ini semuanya. Jempolka, telunjukka. Ya, sarangheo ya. Sarangheo dong, iya. Namanya speaking sarangheo gitu. Iya, selamat betul ya. Oke. Anak-anak kita ya Bu ya. Iya. Oke, luar biasa. Oke, kasih aplaus hebat semua. Kasih aplaus buat Bapak Ibu semua ya. Luar biasa. Itu bisa dibuat cepat karena Bapak Ibu baru belajar, jadi saya kasihnya tidak cepat-cepat ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa cepat dan bisa dialihkan. Jadi kita nyentuhnya nggak sama. Nggak sama ya, betul. Apa yang kita omongkan tidak sama dengan apa yang kita gerakkan. Jadi latihan konsentrasi fokus tadi ya Bu ya. Dan kinestetik digerakkan ya supaya olahraga juga ternyata Bu. Iya, olahraga. Oke, olahraga. Oke, siap. Yang kinestetik. Kemudian ada lagi. Oke. Nah, contohnya ice breaking online verbal. Ini verbal ya. Ini kalau ini boleh di unmute ya nanti ya. Oke, boleh Bu ya. Mohon di unmute ya. Oke. Oke. Ya Bu, Bapak Ibu sobat-sobat guru PBG Karanganyar. Jadi kalau icebreaker itu harus memberikan instruksinya terlebih dahulu dengan jelas supaya nanti tidak ada miskomunikasi dalam melakukan icebreaking. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama yang untuk verbal itu adalah pengucapan ya. Jadi orangnya nggak perlu ngomong, anak-anak kita nggak perlu ngomong. Nah, namanya salah satu contohnya adalah throw the ball, who are you? Jadi nanti saya akan melempar bola. Nah, nanti saya sebut namanya. Nah, Bapak Ibu memperkenalkan diri Bapak Ibu, kemudian Ibu akan memanggil teman Ibu yang di room ini untuk memperkenalkan diri juga. Jadi mohon di-on-kan videonya. Nanti kalau yang disebut namanya di unmute, tapi sekarang mute dulu aja. Sekarang dimatikan dulu speakernya, dimatikan dulu Bapak Ibu semuanya. Dimatikan, hanya videonya aja di-on-kan. Nah, Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya saja. Mengaktifkan videonya saja, oke? Saya akan coba lihat pesertanya. Boleh saya lihat pesertanya, Bapak Ibu? Jadi saya praktekkan gini. Misalkan saya bilang ke Bu Siti dulu ya nanti. Jadi harus menentukan sebutkan misalkan nanti anak-anak sebutkan makanan kesukaanmu ya. Setelah itu kamu perkenalkan diri kamu, seperti itu. Apa yang ditanyakan oleh yang memanggil itu harus dijawab. Kemudian kamu memperkenalkan diri kamu, terus kemudian bertanya, kasihkan ke orang lain. Seperti ini. Saya adalah guru kimia SMA 1 Teluk Jambe. Saya sekarang mengajar kelas 12. Saya suka makan bakso, seperti itu ya. Kemudian
Untuk Bu Siti, saya lempar bolanya. Apakah kesukaanmu? Nanti Bu Siti jawab. Saya suka makan mie ayam, ya. Nah, perkenalkan diri. Nama saya Siti Musliha, saya guru SMA Negeri 2 Cikampek. Saya mengajar PPKN. Nah, saya coba lempar lagi, ya. Ya, lempar ke peserta. Oh, begitu. Ya, saya akan lempar ke Bu Asih Murnia. Ya, Bu Asih Murnia nih. Bu Asih Murnia Sari, silahkan untuk di-unmute. Bu Asih. Bu Asih, aduh yang kayaknya orangnya sangat pengasih. Bu Asih. Ya. Bu Asih, silahkan untuk unmute, Bu. Dan lanjutkan, Bu. Tadi kesukaannya Ibu apa, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan diri Ibu. Ibu guru mana, gitu ya, mengajar apa. Nanti dilempar lagi ke peserta yang lain. Ya. Atau mungkin yang on saja videonya boleh, Bu? Ini semuanya tidak di on. Ada nih yang on nih, yang Bu Cucu Hamidah. Bu Cucu Hamidah. Ya, silahkan Bu Cucu. Ya, oke. Ya, ya. Ya, boleh. Saya sukanya makan siomay. Wih, siomay ya. Enak siang-siang. Saya guru SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur dan mengajar pendidikan agama Islam. Dilanjut ya ke guru lain ya. Dilanjut, Bu, ya. Yang ke Bu Siti Omsu Kurnia. Ya, Bu Siti Omsu. Iya, makasih. Nama saya Siti Om Sukurniasi, mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat. Kesukaan saya makan buah jeruk. Sukanya buah jeruk. Ya, Ibu makan buah jeruk, iya. Sebenarnya harusnya cepat. Iya, lempar lagi ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, saya lempar ke Ibu Fariza. Ibu Fariza, silahkan Bu Fariza. Iya, Bu. Saya Fariza. Saya dari SMP Negeri 1 Teluk Jambe Timur. Ya, kesukaan saya makan bakso. Makan bakso. Sama kayak Bu Isa ya. Bu Fariza, silakan bertanya. Saya bertanya kepada Ibu siapa, seperti itu. Silakan Ibu bisa melempar pertanyaannya kepada Ibu siapa. Kita kasih satu lagi. Ya, satu lagi. Ya, Bu Fariza. Saya lanjut bertanya kepada Ibu Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah, silakan. Umi, ke Umi katanya. Umi, silakan Umi. Bu Siti Aisyah, gabung nggak? Bu Siti Aisyah nggak, Bu? Bu Siti Aisyah. Tadi ada Bu. Kayaknya sudah. Diulang lagi dengan yang dinyalakan videonya saja, Bu. Yang dinyalakan videonya sambil bertanya. Ya, sambil Bu. Bertanya. Boleh bukan makanan kesukaan atau hobi atau apa seperti itu boleh. Jadi nggak hanya tadi pertanyaannya itu aja, ya. Gini, sebenarnya ini kita bisa lemparkan dengan bertanya dengan materi yang kemarin. Kalau dalam pembelajaran. Gitu. Kita review ya anak-anak sambil bermain ya. Seperti itu. Pakai speaking juga. Betul. Jadi bisa ya Bu ya, mengulang materi yang lalu dengan cara bertanya kepada siswa seakan-akan seluruh siswa tidak merasa ketakutan ya, justru malah senang ya Bu ya. Tidak tegang juga, tidak ya, jadi sebuah permainan. Iya, silahkan Ibu satu lagi ya. Satu lagi dari Bu Asih ya. Bu Asih. Ya. Ya. Tadi nggak ada tidak nyampe suaranya tadi ya. Silahkan Bu Asih lempar ke pertanyaan ke satu peserta lagi, bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Iya, siapa ya? Yang dinyalakan videonya, bapak-bapak. Kenapa ya?
Oh, Ibu pakai 2 ya berarti. Ya, oke. Nggak apa-apa, Bu. Baik. Baik ketemunya. Nggak ada laki-laki. Ya, boleh siapa saja lah, satu aja. Oke. Tapi saya belum sebutkan hobi saya kan? Iya, boleh. Iya, iya. Oke, hobi saya olahraga. Saya dari SMP 2 Karang Timur. Saya lempar ke Bu Dewi Komalasari. Oke, Bu Dewi. Silahkan, Bu Dewi. Ya, silahkan, Bu Dewi. Iya. Ya, silahkan. Menjawab pertanyaan pasti. Berhasil bertanya apa tadi ke Bu Dewi? Kesukaannya apa, kemudian tadi asalnya di mana, dari mana, mengajar apa. Kesukaan Ibu apa? Halo Bu. Ya, kesukaan saya main voli. Main voli. Berarti sama-sama olahraga, suka olahraga ya. Nanti Ibu lempar pertanyaan sebelumnya, tapi mengenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Komalasari dari SMPI Patunul Burhan Tawang. Lempar lagi, Bu. Satu lagi. Mungkin ke narasumber boleh? Pertanyaan berbeda, Bu. Boleh Ibu menyiapkan pertanyaan berbeda, tidak harus sukaan lagi. Halo. Ya. Halo. Baik, Pak. Pak Wiharja. Iya. Suaranya terputus-putus, Bu. Oh, suaranya terputus. Sinyal kali ya. Sinyal enggak, Bu? Di handphone Bapak ya. Ya kali Bu. Iya. Ya, jelas sekarang ada. Oke, yang lainnya bagaimana? Sudah bagus ya? Mungkin sudah paham, ya? Bu. Paham ya. Oke. Boleh di mute lagi semuanya. Saya akan kasih contoh lagi ke yang lain. Baik. Tadi sudah ada visual, kinestetik, verbal ya. Ada 3 jenis, yaitu visual, yang tadi adalah tebak gambar, kemudian ada lagi kinestetik yang tadi picture basic, kemudian ada lagi verbal, throw the ball, who are you? Ini sebenarnya Bapak Ibu, untuk yang verbal yang throw the ball, who are you? Ini bisa untuk review pembelajaran kemarin. Jadi misalkan coba kamu Lestari, sebutkan namamu, kemudian saya kasih pertanyaan apa yang kamu ingat pelajaran kemarin. Nanti kamu bertanya ke temanmu ya, seperti itu. Jadi ini speaking juga, tapi anak-anaknya bisa mengingat. Nah ini namanya tadi ada sinkronis atau tersinkronisasi dengan pembelajaran kita. Iya. Dari prinsip yang tadi kan ada ya? Ada prinsip ya, synchronize ya. Nah, ada lagi jenis yang keempat adalah audio. Audio yaitu memaksimalkan pendengaran kita ya untuk bekerja. Jadi memaksimalkan pendengaran kita. Jadi sensor yang dari luar itu berupa suara untuk menarik gelombang otak kita kepada alpha zone. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, seperti apa, Bu? Mungkin misalnya gini, anak-anak coba tebak ya judul lagu ini apa. Tuh. Nah, saya praktekkan ke Ibu juga ya semuanya ya. Oke. Mohon di mute semua. Nanti Bapak Ibu tulis, Sobat PPG semuanya tulis di chat apa judulnya. Saya kasih waktunya cuma sebentar. Oke, semoga terdengar ya. What song is this? What the title of the song? Oke, 1, 2, 3. Saya setel. Kedengaran? Bagaimana Bapak Ibu, kedengaran? Suara lagunya? Nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Sebentar, mungkin saya itu. Ya, Bapak Ibu nanti cukup mendengarkan lagunya, kemudian dituliskan judul
lagu yang menurut Bapak Ibu ya, itu lagu apa? Ya, judul lagunya. Ya, yang dituliskan judul lagunya. Ini tidak terdengar? Soundnya Pak. Mohon. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu dilakukan, dinyalakan video lagunya. Di unmute terlebih dahulu ya Bapak ya, sebentar saya unmute. Bapak Ibu hanya cukup menuliskan judul lagu apa, kira-kira ditebak ini judul lagunya apa. Ya, dituliskan di chat ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar sambil menunggu narasumber mengklik audionya, mengklik lagunya ya. Lagunya ya, sebentar ini karena saya cari lagu yang sesuai umur sobat-sobat PBJ semuanya. Iya, oke. Nanti Bapak Ibu juga boleh memilih lagu yang sekiranya mungkin disesuaikan dengan anaknya ya. Iya. Oke, nampaknya ini seru sekali ya hari ini ya. Saya jadi terbuka wawasan saya gitu ya, yang selama ini ice breaking yang hanya sekedar mungkin datar-datar saja, begitu saja gitu ya, ganjil genap, begitu menghitung dengan hitungan, ternyata banyak macamnya ya. Ya Bapak Ibu bagaimana, terdengar? Tidak. Belum. Ada judulnya Bu. Ada judulnya. Kemesraan. Judulnya kemesraan. Iya, nampaknya sudah dimunculkan ya. Saya kirim waktu dari saya ya. Lagunya Iwan Fals. Tapi boleh juga dari peserta bisa ya. Dari peserta. Ya bisa. Ayo siapa kita tebak-tebakan dari peserta boleh? Lagunya. Boleh. Mungkin dari ya. Oke, dari yang mau suaranya Bu. Siapa nih? Lagu Sebuncur Bangkai Bu. Ya. Sebuncur Bangkai. Bapak Salu, coba. Bapak silahkan, Bapak Salu. Bapak Salu Saputra, ya. Ayo style musiknya. Style musik Pak dari Bapak. Oke. Dari ini. Boleh. Siapa yang mau? Dari HP boleh? Boleh Ibu Yani, boleh silahkan Bu Yani. Kita tebak-tebakan. Dari HP ya? Iya, boleh. Ya, oke. Ya, unmute ya, saya feedback. Ya, silahkan Bu Yani. Ya, silahkan Bu Yani untuk suaranya kita main tebak suara, tebak lagu. Ya. Belum ya? Masih dicoba. Nah, Bapak Ibu, untuk menggunakan video dan lagu atau media audio itu memang harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus benar-benar siap seperti itu. Apalagi untuk video kita juga harus lihat jaringan internetnya. Jadi jaringan internetnya kalau kita tidak stabil, jangan menggunakan. Nah ini coba sudah Bu. Nah ini dari peserta nih. Oke. Nah itu lagu apa? Stop. Ini lagu nasyid kurang jelas. Apa ya? Kurang jelas suaranya. Mengaruhi. Lagu saya Bu nih Bu, dangdut. Doa itu eksplisit ya? Lalunya aja sendiri. Sebentar, saya tahu itu. Saya tahu itu penyanyi akustik itu. Ganti suara kita aja ya Bu ya, lagunya ya. Mohon di-mute semuanya. Oke. Kirim ya. Kirim ke Ibu ya. Kirim. Bu Yani. Kirim ke grup ya. Kirim ke grup. Ya silakan Bu Yani, silakan Bu Yani. Oke. Silakan Bu Yani. Ya. Oke Bapak Ibu, mangga coba. Saya kirim ke grup.
Ya, baik. Terima kasih Bu Yani. Sudah siap? Oke. Nah, sekarang kita akan menebak lagu. Mau Bapak Tenis? Mau di-mute semuanya? Ya, kita sama-sama ya Bu ya. Bapak Ibu dengarkan lagu yang akan dimunculkan. Tadi ya sudah ada kemesraan. Tadi awal udah kemesraan. Lagu saya Bu. Jangan banyak tahun usianya ya Bapak Ibu ya. Kita kayak seumuran. Kita legenda, betul. Ya, oke. Mau nyanyi? Ada yang mau nyanyi? Boleh kita sama-sama nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Ya. Betul. Di-mute semua. Di-mute ya. Unfals kemesraan. Di tepi pantai. Mantap. Suara. Delay ya. Ayo Bu Dwi. Suara alam. Ini belum libur tadi ya. Untuk tebak lagu Bapak Ibu, untuk tebak lagu Bapak Ibu word song itu Bapak Ibu bisa dikondisikan dengan keadaan siswanya. Jadi nanti kalau siswanya SD atau TK jangan kasih kemesraan, betul. Semua, Iya. misalkan kasih aja lagu Doraemon. Aku senang di sini, aku senang ke situ. Nah, pasti cepet apal. Cepet tahu, oh Doraemon Bu, ini Bu, atau seperti apa. Seperti itu ya. Tapi Bu, Bapak Ibu, Sobat PBG Karawang, untuk video, audio harap diperhatikan jaringan internetnya juga. Seperti itu. Kemudian yang ke jenis yang lain, untuk saya coba share screen lagi. Yang tadi audio ya Bapak Ibu. Nah sekarang sebentar. Yang keberapa ya tadi ya? Kelima ini itu perpaduan. Ya, perpaduan visual dan verbal. Jadi antara tatap mata, sensor dari mata dan sensor dari sensor dari suara ya, dari suara, dari mulut ya, kata-kata. Nah, salah satunya contohnya adalah what's wrong. Nah, what's wrong. Nah, Bapak Ibu, siapa yang bisa menebak ya di sini? Kira-kira, nah, apakah terlihat gambar dari saya? Nah, Bapak Ibu terlihat di monitor? Terlihat. Ya. Nah, Terlihat. Nah, kalau kayak gini, anak-anak apakah bisa melihat monitor Ibu? Bisa Ibu. Coba sebutkan anak-anak, ada yang salah mana? Gitu kan. Coba Bapak Ibu, sobat-sobat. Siapa cepat, silakan dicari ya. Ya, sobat. PBG Karawang, mana yang salah? Mana yang betul? Yang salahnya itu bapaknya yang salahnya. Bapaknya kenapa, Bu? Orang ibunya lagi kerja kok bapaknya nyantai. Ya sepatu. Pakai sepatu perempuan. Pakai sepatu. Punya Bu. Masa di bawah buku. Masa di bawah buku di dapur. Jadi ini bapaknya nyantai.
Bentar. Berpikirnya logikanya sampai ke situ ya. Betul. Berarti digelas Bu, digelasin itu slide-nya, digelasin Bu. Dijelasin Bu, biar enggak ini. Kesalahannya memakai sepatu. Salah nih. Kesalahannya sebelah pakai sepatu, yang sebelah pakai sendal. Terus ada lagi? Buku. Apa? Ini ya. Buku ada di dapur Bu. Intinya salah, Bu Rizky. Bu Rizky yang Khadijah salah, betul. Siapa lagi? Yang salah. Iya. Ada lagi. Ada di dapur. Ini permadani Bu, ada nih. Masa di Benar, bulan Juni hanya sampai 31, harusnya 30. Oke, Guru rame ya. Juni, kalender Juni. Terus ada dari Pak Maulana kalender di Juni. Kalendernya Bu harusnya sampai tanggal 30. Sesuai katanya. Ya, 2 keran di tempat cuci piring katanya. Dari Bu Winti. Bu Winti bilang. Terus Bu Yani, Ibu Novi jam dinding katanya. Oke. Jendela yang sama Madani malam. Madani kok di dapur? Yes. Kulkas dalamnya sapu. Terus ini juga ada pohonnya yang aneh. Permadani karpet buldru kok di dapur. Iya, oke. Iya, oke. Ternyata ini analisisnya tajam-tajam nih ya. Guru-guru kita setajam silet ya. Iya. Nanti boleh secara ditulis di chat, boleh juga ngomong langsung. Tapi kalau ngomong langsung kan kadang kita bingung ya kalau di online. Tapi kalau di offline boleh ngomong langsung. Anak-anak kita taruh di infokus. Anak-anak ada yang salah enggak gitu kan? Yeah. Oh ada Bu itu. Nah itu kalau offline boleh secara langsung ngomong. Tapi kalau secara online tadi kan sudah kita praktekkan ya secara untuk ngomong langsung dengan menulis di chat, mendingan nulis di chat. Jadi jawabnya lebih baik nulis di chat. Jadi kita tinggal baca chatnya. Oh yang kalender, oh yang ini. Sobat-sobat, Bu, ada yang bertanya pasti, dapat gambarnya ini dari mana? Tetap di jari Mbah Google. Ya, dari Mbah Google. Tetap ada, tulis saja bukan tebak gambar. Wrong picture. Ya, boleh tulis aja wrong picture aja, tulis aja kata sandinya, katakan sandi, kata kuncinya ada aja wrong picture, speaking wrong teacher, nanti ada wrong picture ya, nanti akan ada gambar-gambar yang salah seperti ini. Ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, saya teruskan ya. Nah, Bapak Tanisi, saya mohon minta tolong ya. Ini Bapak Ibu semuanya di-on-kan semua videonya. Di-on-kan semua videonya. Ayo. Visual, verbal, dan kinestetik Bapak Ibu. Dari jenis verbal, audiovisual, sama kinestetik. Wah, semuanya gabung lengkap jadi satu. Yang terakhir Bapak Tanisi. Minta tolong. Bapak di-on-kan, Bapak Ibu sobat-sobat PPG Lawan di-on-kan semuanya videonya. Berapa jam lagi? Sekitar setengah ya 25 menit lagi. Oke. Sebelum sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan videonya. Kalau speaking kita harus semua. Iya. Semuanya ya Bapak Ibu ya. Yang video. Semuanya Bapak Ibu silakan. Tadi Bapak dari saya. Bapak Ibu siap. Siap. Ya, boleh Bu. Joget ini ya? Ya. Dancing. Oke. Satu. Oh, sebentar. Ya, oke, kita tunggu ya. Terima kasih Bapak Tanisi. Terima kasih Pak, ya sudah banyak bantu kami.
ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah siap ya? Sudah siap? Di-on-kan semuanya. Ya, asal jangan disuruh nyanyi ah. Gak apa-apa Bu Yani ya. Pokoknya harus semangat, harus ya. Iya, oke. Nggak usah malu Bu, ayo. 1, 2, 3. Kita menari. Let's dance. Ini cocok buat PAUD ya. PAUD, TK, SD. Oh iya. Guru ya. Loncat. Bu Yani ya, kita yuk. Gimana? Ya, oke. Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, Let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Baby shark, baby shark, baby shark. Terima kasih ya. Aduh, luar biasa ya. Yang memberikan SPK. Olahraga. Turun 3 kilo setelah itu. Berapa bulan kan baru ketawa hari ini saya. Oke Bu. Selama 2 jam ikut webinar, turun 3 kilo. Oke. Bapak Ibu, nah tadi kan sudah terlihat dari video, kita harus melihat jaringan kita kuat atau tidak. Kalau tidak kuat kan kadang kalau online itu kan tadi saya sudah bilang harus memperhatikan jaringan. Jadi kalau jaringan tidak kuat, nanti kita bisa berkendala dan jadinya tidak asik ya seperti itu. Bapak Ibu, saya lihat tadi untuk speaker atau memberikan speaking itu nggak boleh malu-malu asal itu tidak melanggar norma ya. Jadi supaya apa? Supaya anak itu gembira kalau kita setengah-setengah memberikan speaking, nah itu nanti anak juga akan setengah-setengah. Jadi all out ya Bu ya? Gak usah malu-malu. Kalau misalkan kita di sini bisa syutingnya bisa berdiri, itu bisa berdiri aja. Oke, mungkin di sini. Kemudian akan saya share screen lagi. Tidak sampai kan Bapak Ibu? Tidak ya Bu ya, semangat ya. Tidak terasa kita sudah bentar lagi ya, sekitar 17 menit lagi akan habis waktunya. Tapi nggak kerasa loh Bu ya, selama 2 jam ini. Menarik, seru ya Bapak Ibu. Kemudian contoh speaking yang online. Ada lagi yang terakhir adalah menggunakan aplikasi. Aplikasi apa saja? Quizizz, Kahoot, Will of Name yang kemarin di Bu Min pernah praktekkan. Apa itu Will of Name? Will of Name yang kemarin yang seperti ini, yang kemarin untuk giveaway dari ini juga bisa seperti itu. Ini banyak sekali. Jadi ini adalah contoh-contoh dari SPK.
Oke. Untuk materi mungkin cukup sekian. Waktu dan room saya persilakan kembali ke Bu Siti Mustika moderatornya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yuwita atas materinya yang sangat menarik, membuka wawasan saya dan tambah ilmunya ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan ada catatan penting diantaranya untuk menggunakan ice breaking selama masa pembelajaran daring itu tentu harus memperhatikan jaringan ya. Jaringan ini akan menentukan bagaimana ice breaking ini bisa dilakukan dengan efektif ya Bu ya. Yang kedua tentu kita tadi sudah belajar tentang apa itu ice breaking, jenisnya ya. Ternyata banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa itu tujuannya, ini juga sudah dibahas. Untuk ada berapa tujuan? Ada 4 tujuannya ya. Comfortable, kemudian skip barrier, kemudian apalagi tadi good teamwork. Ternyata ini juga melatih kerjasama tim ya Bu ya, walaupun saat daring bisa gunakan itu ya. Dan yang berikutnya itu adalah yang apa Bu? Tadi yang skip barrier, comfort, kemudian good teamwork, dan satulah high motivation, meningkatkan motivasi. Nah, Bapak Ibu dari apa yang sudah dipaparkan, barangkali ada yang ingin didiskusikan kembali. Silahkan mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan untuk ya dibatasi 3 pertanyaan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini ada yang boleh sudah nanya Bu. Boleh. Ada saya. Ya, saya nanya ya Bu. Dari Bu Yani. Ya, Bu Yani. Boleh nanya Bu. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas penjelasan materi. Ya. Dari mulai bulan Maret kita di karantina ya. Di karantina tidak bisa. Saya baru hari ini tertawa pas. Terima kasih sudah membuat saya bisa tertawa. Terima kasih juga Ibu. Ya, alhamdulillah. Bu Yani apa ya Bu? Silakan yang ingin ditanyakan. Saya dari sudah beberapa bulan yang lalu saya pernah membaca artikel dari Bu Umin tentang ice breaking. Sempat saya mau bertanya tapi karena keadaan begini, lalu hari ini terjawab sudah. Alhamdulillah. Ternyata saya menjadi lebih paham. Tadinya hanya samar, abu-abu, sekarang benar-benar jelas. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya. Tapi hanya satu Bu, yang sering saya hadapin, jangankan untuk memberikan PJJ secara seperti Zoom gini ya Bu ya. Kan ini pasti harus pakai Zoom ya Bu ya dengan anak-anak. Ya kendalanya itu. Ada yang tidak punya HP lah, laptop lah, segala macam. Itu yang menjadi kendala sedih saya. Mudah-mudahan di next January bisa diaplikasikan secara real untuk belajar sambil hiburan ya Bu di sela-sela ketegangan pandemi ini. Insyaallah. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Semangat ya Bu. Ya, itu bukan pertanyaan mungkin ya Bu ya, curhat ya Bu ya, bahwa ternyata memang pertanyaannya ada. Cuma saya belum. Yang satu ini nanti dibuatkan di dalam satu kegiatan metode ya Bu, ada di metode ya, di dalam metode ya, metode pembelajaran di dalam SMP, komponen metode pembelajaran mungkin ya. Ya, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam metode pembelajaran, Bu Yuwita? Itu pertanyaannya. Bisa langsung jawab saja ya, biar ini langsung jawab saja, Bu. Baik Ibu, untuk ice breaking tadi seperti yang pernah saya sebutkan ya, yaitu kelompok Bu Ayu tadi ada suatu pembelajaran yang menggunakan metode based game learning. Atau game based learning ya, game based learning. Nah jadi atau learning based game, pembelajaran berbasis permainan. Saya membaca di penelitian anak mahasiswa yang kita eksis, dia lagi membahas tentang game based learning. Jadi di situ bisa juga permainan-permainan existing kita masukkan ke metode pembelajaran. Itu boleh juga. Yang tadi seperti Bu Ayu
throw the ball to Ayu itu kan bisa buat brainstorming atau review kegiatan pembelajaran kemarin. Itu bisa juga masuk. Jadi jelas speaking lagi ya. Games tuh. Karena salah satu iya games semacam. Ya, salah satu jenis tadi yang sudah dipaparkan. Tapi ini mungkin Bu untuk pembelajaran bahasa Inggris hanya akan daripada tema tertentu ya Bu ya, tidak kalau untuk penyampaian yang seperti grammarnya saya rasa memang nggak bisa ya kalau dalam grammarnya ya, harus benar-benar terfokus. Oke, betul Bu. Ya, ada satu lagi ini Bu ya, kita batasi 3 penanya dulu ya. Dari kolom chat. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Yani. Berikutnya adalah dari Ibu Windy. Ya, Bu Windy bertanya, Bu mau tanya, membuat permainan atau lagu yang sesuai dengan materi yang diajarkan termasuk ice breaking? Nah, hampir sama dengan pertanyaan tadi. Dan bisa langsung jawab ya. Langsung jawab saja. Karena waktu kita terbatas. Ya. Untuk kepada Sobat PPD Karawang Bu Yani, untuk Bu Windy, untuk lagu yang kita gunakan untuk dalam pembelajaran ya. Nah, itu sebenarnya masuknya ke fun learning ya. Jadi masuk ke fun learning. Jadi pembelajaran secara menyenangkan. Jadi bukan speaking gitu, tapi fun learning gitu. Speaking tujuannya mencairkan dari ice breaking. Ice yaitu sesuatu yang beku, breaking kita cairkan, jadi mencairkan sesuatu yang beku. Jadi kalau lagu misalkan lagu menghafal, misalkan menghafalkan kalau saya kimia menghafalkan sistem berimbang unsur ya, atom-atom kita pakai lagu itu masuk ke media pembelajaran dan kemudian masuknya ke fun learning. Kalau SDT dia memotivasi, jadi dia hanya di awal atau di tengah atau di akhir. Jadi nggak harus selalu disesuaikan dengan materi kalau ice breaking ya. Tapi kalau untuk yang seperti yang ditanyakan dengan materi, masuk ke kegiatan itu maksudnya ke metodenya. Oke, jelas. Kalau lagu biasanya maksudnya ke media pembelajaran ya, masuk ke media pembelajaran. Baik Bu ini ya, sudah jelas ya apa yang dipaparkan oleh Ibu narasumber kita. Bagaimana? Ada lagi? Ibu mau tanya dari Pak Maulana satu lagi ya. Satu lagi ini. Saya mau nanya, Bu. Ya, Bu sebentar ya, Bu ya. Saya mau nanya juga, Bu. Oke. Baik, Ibu, karena memang waktu ya sebentar lagi akan habis. Kita nggak terasa ternyata ya. Ini kita bisa nanti akan berlanjut lagi. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Ya, untuk Pak Maulana, di sini mau tanya, ice breaking apa kira-kira yang mengundang minat siswa melakukannya, terutama siswa laki-laki, Bu? Banyak buat Sobat PPD Karawang banyak banget laki-laki yang mau gitu ya. Misalkan apa ya contohnya banyak ya yang minat laki-laki itu bisa dengan film bisa, kinestetik juga bisa, kayak misalkan pinjam dance kemarin murid saya cowok, Ibu itu masalahnya bahasa cowoknya. Oke, jempolkan kamu dengan telunjuknya. Iya. Ini kan Ibu itu kan sarannya kalau iya saya mau gitu kan itu ke teman saya seperti itu. Oke. Sebenarnya tergantung kita cara menyampaikannya, kemudian prinsip-prinsip dari speaking itu seperti apa. Kalau kita patuhi atau kita terapkan itu bisa semuanya. Itu nggak kalau speaking mah nggak gender. Kamu tapi kan anak laki-laki suka ogah-ogahan malu seperti itu. Tidak, kalau SBT kalau kita bisa menginstruksikan sesuatu dengan minuman, pasti anak-anak akan tergerak, betul. Karena anak-anak akan disensor untuk menuju ke gelombang alpha zone. Oh itu ya, jadi gelombang alpha zone ya. Baik Bapak Ibu, nampaknya ini memang di kolom chat ini masih ada banyak pertanyaan, tapi waktu yang tidak bisa berkompromi nampaknya Bu, karena kita dibatasi oleh waktu. Baik Bapak Ibu, nanti kalaupun misalnya ada pertanyaan lagi ya, kita bisa membuka secara gratis saja ya kepada narasumbernya, bisa Bu? Seperti itu di grup ya, di grup kulminasi ya.
Oke, nampaknya ini materinya sangat menarik, gak bikin jenuh Bu, alhamdulillah ya, banyak respon seperti itu. Baik, Ibu mohon maaf ya, yang tadi yang mau bertanya, yang tadi ya sudah ada berapa, 3 ya, dibatasi 3 pertanyaan saja dulu ya Bu ya, karena waktu juga. Nah, kira-kira nanti bisa dilanjutkan untuk pertanyaannya di grup, di WA grup saja ya Bu ya. Untuk share post testnya Bapak admin, mohon dibantu. Ya, silakan Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu akan kami minta untuk mengisi post test. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, di situ post testnya bisa diisi. Jangan sampai lupa karena itu adalah syarat, menjadi prasyarat untuk mendapatkan sertifikat. Baik Bapak Ibu, nampaknya penjelasan dari Ibu Yuwita, narasumber hebat kita ini, sebenarnya masih ingin digali lagi Bu Yuwita ya. Masih banyak lagi variasi-variasi macam-macam dari ice breaking yang bisa kita praktikkan dalam pembelajaran daring. Nah, Bapak Ibu ada catatan yang harus dipahami. Di antaranya yang pertama adalah tadi yang sudah disampaikan, ice breaking ini harus efektif. Kita memilih jenisnya secara efektif. Yang kedua juga Bapak Ibu harus perhatikan juga jaringan internetnya. Yang ketiga Bapak Ibu juga harus semangat ya, karena semangat itu menularkan ya. Untuk ice breaking ini harus semangat. Begitu ya Bu ya, Bu Yuwita. Berikutnya Bapak Ibu saya infokan untuk besok Bapak Ibu masih bisa mengikuti kegiatan kami untuk hari keempat, yaitu hari di mana besok ada lomba yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu ya, dengan pelatihan jam berapa Bu? Jam 1 sampai jam 3 ya, lomba-lomba dari pelatihan sampai hari ini. Kemudian oke, itu saja saya. Terima kasih kepada Bu Yuwita. Barangkali ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih memberi kesempatan untuk Bapak Ibu guru. Saya kemarin mendapatkan materi untuk dan inspired teacher. Bapak Ibu guru, kita itu sekarang menghadapi pembelajaran Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu pembelajaran jangan dipandang dari sudut kita, tapi pembelajaran yang memandang pembelajaran dari sudut siswa. Jadi kita harus berempati ke siswa. Jadi kita kalau memberi pembelajaran itu harus melihat siswa. Bagaimana siswa itu, atau kita harus menjadikan diri kita kalau siswa itu seperti apa. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Oh ya, pemenang untuk giveaway-nya ya. Bapak Indra nanti bisa untuk Ibu Andika. Ibu Andika nanti bisa Ibu ambil di kantor sekretariat PBG Karawang di belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang ya Bapak Ibu ya. Ibu Andika, saya kadang ini Bapak padahal Ibu ya. Oke. Sekian dari saya. Mungkin materinya masih kurang ya, masih kurang banyak atau mungkin belum memuaskan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Tapi kalau kita materi tersebut bermanfaat buat Ibu semua, itu semuanya hanya semata-mata dari Allah SWT. Jadi kalau ada kesalahan, saya sebagai manusia mohon maaf. Oke, Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan pelatihan hari ketiga kulminasi ini, saya mohon untuk menyalakan video Bapak Ibu ya. Silahkan untuk menyalakan videonya semuanya untuk berfoto bersama Bapak Ibu. Stop share. Ya. Ibu, Bapak Ibu untuk link sertifikat. Ini sertifikatnya. Ya, di room chat ya Bu ya. Sudah ada di room chat untuk link sertifikatnya. Postes tidak bisa dibuka. Ya, balikin kan. Nanti saya coba untuk di postes, nanti akan dikirimkan linknya di WA group ya. Ya, oke. Ibu jangan lupa follow media sosial kita ya. Ada di IG, ada di YouTube, karena kegiatan kita untuk memasukkan pendidikan Karawang. sangat banyak sekali. Betul. Bapak Ibu
ya akun PBG Karawang, itu ada di FB, ada di YouTube, ada di beberapa di Instagram, ya. Silahkan Bapak Ibu bisa akses dan follow, ya. Baik Bapak Ibu bisa nanti bisa melihat banyak pelatihan yang akan diadakan oleh PBG. Untuk sekarang dicukupkan dari saya sendiri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Moga apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Yuita tadi bisa dipraktikkan, bisa manfaat, sudah bisa langsung ya dipraktikkan. Dan untuk link lomba itu sudah ada di-share di grup, kemudian nanti link post-test juga sudah di-share di grup ya. Ini untuk besok Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan lomba ya, Bapak Ibu bisa daftar. Syaratnya adalah mendaftar dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak ikuti secara langsung untuk pelatihan untuk lombanya besok jam 1 siang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas semuanya. Selamat Hari Guru. Mohon dihidupkan, mohon diaktifkan videonya semuanya. Kita akan foto bersama. Silahkan Bapak Ibu dihidupkan ini. Ada 8 layar ya Bapak Ibu. Ada 8 layar. Ya oke. Di satu. Layar ke-1 ya. Ya, layar kedua. Salah satu dulu ya. 1, 2, 3. Ya, layar kedua. 1, 2, 3. Ya, layar ketiga. 1, 2, 3. Ya, layar keempat nampaknya banyak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, layar ke-5. Layar ke-5 ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Ya, cheers ya, jangan lupa senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, oke. Layar ke-6. Kita mulai lagi ya Bu, Bapak Ibu ya. Senyum. 1, 2, 3. Ya, oke. Layar ke-7 Bapak Ibu. Nampaknya harus senyum ya. 1, 2, 3. Ya, layar yang terakhir Bapak Ibu ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa hari ini saya sudah sangat senang ya bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih dari saya. Selamat Hari Guru Nasional 2020 dari kami ya. Semuanya buat Bapak Ibu semua hebat ya. Semangat terus ya. Buat kita. Kita satu kali lagi ya melakukan quote seperti semula ya. Oke, kita semua sama-sama Bapak Ibu. Berdiri semua Bapak Ibu. Oke. Iya. Ayo semuanya Bapak Ibu. Ya guys, 1, 2, 3. Semangat pagi. Semangat pagi-pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi. Aku guru luar biasa. Hari Guru Nasional tahun 2020. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.